Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari Divisi Dakwah Unit 226. Nama saya Hafiz Julindo dari jurusan Psikologi 2017, Universitas Islam Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan, di sini saya sebagai rekan dari bidang dakwah unit 226. Nama saya Siti Humayroh dari jurusan Hukum Islam 2017, Universitas Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Universitas Islam Indonesia telah memberikan kami kesempatan untuk dapat melaksanakan KKN daring angkatan 61. Dengan begitu, kami dari unit 226 bidang dakwah berkesempatan untuk dapat mempersembahkan video dengan tema mengajarkan dan mengembangkan bacaan dan praktik sholat pada anak-anak. Tema ini kami ambil tentunya bertujuan untuk dapat mengedukasikan kepada orang tua dan juga anak-anak. Dalam hal ini, peran orang tua sangatlah penting untuk dapat memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Dan tentu saja ada tantangan nyata dalam mendidik anak-anak, yakni salah satunya dalam hal memerintahkan anak-anaknya untuk dapat melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Namun, ada pula persoalan yang terjadi ketika orang tua memiliki keterbatasan untuk dapat mengajarkan anak-anaknya dalam pendidikan agama, terutama dalam hal bacaan dan praktik sholat. Keterbatasan waktu yang dimiliki orang tua karena kesibukannya. Dalam hal ini, orang tua berperan penting dalam membina dan juga membimbing anak-anaknya untuk dapat menjalankan perintah sholat. Sejak dini, seorang anak sudah harus dilatih menjalankan ibadah dan diajarkan pula untuk tidak melakukan dan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang buruk serta yang dilarang dan mengajarkan hal-hal yang baik. Sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam, bahkan sampai disebut dengan tiang agama yang diibaratkan sebuah bangunan. Islam tidak akan tegak berdiri jika umat-umatnya tidak mendirikan sholat. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sholat merupakan cermin amal dan perbuatan seorang muslim. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amal perbuatannya. Dan jika sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amal dan perbuatannya. Dan ada pun rukun-rukun sholat yang wajib kita ketahui, yakni ada 13 rukun sholat. Dimulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, baca sholawat Nabi, salam, dan juga tertib. Sekarang, perkenankan kami untuk mempraktikkan bacaan dan juga tata cara sholat bersama dengan adik-adik sekalian, dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Jika kita hendak memulai sholat, maka berdirilah dengan tegap dan menghadap kiblat, lalu pandangan fokus kepada tempat sujud, kemudian membaca niat sholat dan melakukan takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar dan dilanjut dengan membaca iftitah.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan setelah selesai membaca doa iftitah, dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut pula dengan membaca surat pendek atau surat-surat lainnya yang terletak dalam Al-Quran. Kemudian rukuk. Pada posisi rukuk membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih dan dibaca sebanyak 3 kali. Setelah melakukan ruku, maka tubuh kembali berdiri mengangkat tangan ke atas sejajar dengan punggung dengan membaca Sami'allahu liman hamidah, dan inilah posisi i'tidal. Setelah tegak berdiri, lalu tangan turun sejajar dengan tubuh dan dilanjutkan dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian turunlah untuk sujud. Pada posisi sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dan dibaca sebanyak 3 kali. Lalu duduk iftirosh atau disebut juga dengan duduk di antara 2 sujud dan membaca Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warazukni. Dan tasyahud awal. Ketika sampai tasyahud awal pada rakaat kedua yang terletak pada sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka membaca At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kemudian tasyahud akhir. Ketika memasuki rakaat terakhir pada sholat, maka membaca tasyahud akhir dengan ditambah sholawat Nabi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kemudian yang terakhir adalah bacaan salam, yakni usai tasyahud akhir ketika menoleh ke kanan dan ke kiri membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan setelah itu membaca istighfar, lalu dilanjut dengan membaca zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti. Saya sebagai orang tua mau mengomentari hasil video dari Mbak Mamai. Sebagai orang tua, setelah saya melihat video tadi, saya merasa sangat terbantu karena di dalam video itu terdapat penjelasan yang jelas, dimulai dari
dimulai dari dalil, rukun sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, disertai dengan teks. Saya sebagai orang tua yang mempunyai kesibukan, kadang merasa sangat sulit untuk membagi waktu. Jadi untuk anak sama kerja sama tugas-tugas yang lain itu menjadi bingung. Di sisi lain saya sebagai orang tua ingin mendampingi anak agar anak bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat dan bisa melafalkan, mempraktekkan dengan baik. Dengan video ini saya sangat terbantu. Seandainya saya nggak ada baru kerja atau dengan kesibukan saya yang lain, saya bisa melihatkan video ini ke anak saya sebagai sarana pembelajaran anak saya. Dengan video ini mungkin anak saya akan lebih jelas untuk mempelajari tentang gerakan sholat, praktek sholat, beserta bacaannya. Namun saran saya setelah melihat video ini agar suaranya untuk penjelasan videonya suaranya agak dikerasin karena cenderung ke suara background supaya penjelasannya lebih bisa didengar dengan jelas.